Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Artinya kita berada di bulan bersejarah. Memang bulan Rabiul Awal itu tidak ada ibadah khusus yang diperintahkan. Beda dengan bulan-bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Bulan-bulan suci Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Ada beberapa ibadah yang dikhususkan dikerjakan di bulan. Tapi di bulan Rabiul Awal itu tidak ada ibadah khusus. Akan tetapi apabila kita lewat di bulan ini Rabiul Awal, maka kita selalu diingatkan dengan peristiwa besar dalam sepanjang sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ada 3 sejarah besar. Pertama, kelahiran Rasul. Walaupun diperselisihkan soal tanggal, tetapi bulannya disepakati di bulan Rabiul Awal, walaupun ada yang berpendapat di bulan Ramadan. Seperti Imam Ibnu Hazm berpendapat di bulan Ramadan, tetapi dalilnya kurang. Hanya mengiaskan kepada diangkatnya Nabi dan Rasul di bulan Ramadan, maka begitu juga kelahiran. Tetapi pandangan yang kuat wallahu a'lam bahwa kelahiran Nabi SAW adalah di bulan Rabiul Awal. Kemudian peristiwa yang kedua, hijrahnya Nabi, itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Kemudian yang ketiga, wafatnya Nabi juga terjadi di bulan Rabiul Awal. Kelahiran, hijrah dan kematian, awal, tengah, akhir, seolah-olah mencakup sejarah Nabi dari awal sampai akhir. Tetapi yang ingin saya kisahkan, kita ambil ibrah dan pelajaran. Kita akan mengisahkan tentang kelahirannya sendiri. Sebab kalau kita kisahkan dari awal sampai akhir, tentu waktu yang singkat mustahil. Kalaupun kita ceritakan selebar mungkin, serinci mungkin kisah Nabi, umur kita sudah tidak ada, kisahnya belum selesai berkisah. Ulama itu mengarang kutub sirah itu berjilid-jilid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kisah kelahiran Rasul itu dengan kisah irhasal. Apa irhasal itu? Irhasal itu artinya peristiwa aneh yang terjadi jauh-jauh hari sebelum kelahiran, dekat-dekat hari menjelang kelahiran, dan keanehan-keanehan yang terjadi setelah kelahiran dan sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang irhasal atau bukti-bukti jauh-jauh hari Nabi SAW itu akan dilahirkan. Saya sebutkan dulu. Yang pertama, kedatangan orang Yahudi dari Yerusalem ke kota Madinah. Ada apa? Karena kalau secara ekonomi, kota Madinah itu di zaman itu tidak lazim. Sebab ekonomi di zaman itu dikuasai negeri Yaman itu, ekonominya kuat saat itu. Kenapa mereka tidak hijrah ke Yaman? Yang kedua, secara peradaban, kenapa mereka tidak hijrah ke Syam? Bukankah Syam secara peradaban, perkembangan dunia luar biasa? Malah orang-orang Yahudi dari Yerusalem tiba-tiba kemudian hijrah ke kota yang gersang hanya ditumbuhi kebun kurma saja. Ada apa? Rupanya usut punya usut, karena rahib-rahib mereka, padri-padri mereka, tokoh-tokoh agama mereka sudah memberikan isyarat bahwa di situ adalah tempat akan munculnya seorang nabi akhir zaman. Makanya berbondong-bondong Yahudi datang ke Madinah yang dulunya disebut Yathrib. Akhirnya berkembang dan menjadi 3 kabilah besar di kota Madinah. Di sana kita kenal ada Bani Quraidah, kemudian ada Bani Nadir, kemudian yang paling besar kabilah Bani Qunaiqah. Itu berkembang dan menjadi mayoritas di Yathrib kala itu. Bahkan mereka yang kemudian belakangan menguasai perekonomian kota Madinah sebelum hijrah Nabi SAW. Dari mana kemudian kita tahu bahwa tujuan Yahudi hijrah ke kota Madinah itu karena tujuannya satu, menunggu-nunggu kelahiran Nabi.
dari ucapan orang-orang Yahudi apabila berperang melawan suku-suku Arab. Jadi suku Arab di Madinah itu kala itu ada dua. Pertama Khazraj yang paling besar, yang kedua Aus. Ini dua suku besar Arab yang tinggal di Yathrib kala itu. Sebenarnya baik Yahudi ataupun suku Arab, dua-duanya itu bukan orang asli situ. Karena Khazraj dan Aus itu mereka bukan orang Yathrib, mereka orang Yaman. Cuman gara-gara ada musibah di mana benteng Ma'rib kemudian pecah sehingga mengalami kebanjiran hebat di Yaman dan korban ribuan, makanya suku-suku Arab kemudian mengungsi sampailah di kota Yathrib. Berhadapan dengan orang Yahudi. Jadi kalau seandainya orang-orang Yahudi ini perang melawan Khazraj dari suku Arab atau melawan Aus, kemudian terkadang menang terkadang kalah. Kalau mengalami kekalahan, mereka akan mengancam orang-orang Arab ini dengan mengatakan, awas saja, kalau seandainya nanti Nabi kami katanya lahir di kota ini, habiskan dia. Itulah sesumbarnya orang Yahudi kepada suku-suku Arab di kota Yathrib kali. Sehingga kemudian informasi tentang kedatangan Nabi itu terekam di kepala-kepalanya suku-suku Arab dari Khazraj dan Aus. Makanya belakangan kemudian justru yang mengakui adanya kenabian malah suku Arab dari Khazraj dan Aus yang kemudian menjadi orang Ansar. Belakangan disebut orang Ansar, dan orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut muhajir. Ini yang pertama. Jadi keanehan kenapa orang Yahudi dari mana-mana datang? Rupanya karena ada hal yang kemudian berbau religi, muncul seorang Nabi. Cuman anehnya ketika kemudian betul-betul Nabi yang diutus, apa yang terjadi? Ada tokoh Yahudi di Madinah itu namanya Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab punya anak perempuan namanya Safiyah yang kemudian belakangan jadi istri Nabi, Safiyah ini. Jadi Huyai ibn Akhtab dengan saudaranya Yasir itu ketika kedatangan Rasul baru saja datang di kota Madinah, maka Huyai ibn Akhtab mengajak Yasir untuk melihat betulkah Nabi yang datang dari Mekah hijrah ke Madinah itu adalah Nabi seperti yang tercatat dalam kitab-kitab kami. Rupanya setelah kemudian diintip, kemudian mencari tahu, rupanya betul persis seperti yang digambarkan dalam kitab-kitab mereka. Jadi akhirnya Huyai ibn Akhtab bertanya kepada Yasir, ya Yasir, huwa, apakah memang itu Nabi yang tercatat dalam kitab kami? Kata Yasir, ya. Kalau begitu saya tidak akan berhenti memerangi dia. Bukannya malah Islam, malah mengatakan saya tidak akan berhenti memerangi dia. Kenapa? Hasad. Kenapa hasad? Karena ternyata orang Yahudi Madinah dikejutkan dengan kelahiran Nabi yang bukan dari Bani Israel, muncul pula Nabi Arab. Jadi tujuan mereka itu datang ke kota Madinah. Maksudnya Nabi yang ditunggu-tunggu itu lahir dari perut seorang Bani Israel, turunan Yahudi. Sehingga mereka apabila mengumpulkan anak-anaknya, maka mereka akan mendoktrin Nabi yang akan lahir di akhir zaman itu. Sehingga Allah gambarkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah. Orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi yang akan diutus melebihi mengenal anak dan istri mereka. Karena setiap hari doktrin. Tiba-tiba kemudian yang itu bukan keturunan Bani Israel, tapi dari orang Arab. Kecewalah orang-orang Yahudi, bahkan pendeta-pendeta mereka menangis dan mengatakan, zahabat nubuwatu Bani Israel, telah hilang kenabian Bani Israel dan berpindah kepada orang Arab. Ini satu cerita tentang irhasat. Yang kedua, irhasat yang kedua adalah dicantumkan di dalam Al-Quran dalam surat yang sangat pendek dan antum hafal semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihi jaratin min sijil faja'alahu ka'asfin ma'kul. Surat ini diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suratul fil, surat gajah. Kenapa surat gajah? Karena ada peristiwa di balik hewan yang namanya gajah. Orang Arab tidak pernah mengenal gajah. Orang Arab itu hanya kenal unta, kenal sapi, kenal kambing, tapi gajah tak kenal.
karena tidak pernah melihat gajah. Lalu bagaimana orang-orang Arab bisa kemudian melihat gajah? Karena ada seorang tokoh Nasrani yang berasal dari Ethiopia namanya Abrahatul Asram, itu membawa gajah-gajah dari Ethiopia ke kota Madinah. Kapan itu? Ketika sakit hati gereja yang dibangunnya dilecehkan oleh seorang laki-laki Arab yang jahil. Tapi ini bukan orang Islam, ini kan sejarah orang-orang musyrik, belum ada Islam zaman itu. Saya gambarkan sejarahnya sedikit. Di dalam suratul Buruj, dalam surah Al-Buruj, itu ada satu kisah dalam suratul Buruj itu yang disebut dengan Ashabul Ukhdud. Kisah pembakaran 20.000 orang-orang Nasrani di tangan Yahudi. Kisahnya disebut Ashabul Buruj. Rajanya namanya Dhu-Nuwas. Ketika kemudian mendengar kerajaan Romawi yang ada di Syam bahwa orang-orang Nasrani yang ada di Yaman dibakar hidup-hidup oleh rajanya Yahudi namanya Dhu-Nuwas, marah. Akhirnya mengirim surat kepada Habasyah Ethiopia, karena sama-sama kerajaan Nasrani. Di zaman itu kan ada 3 kerajaan Nasrani. Pertama di Syam, dan itu yang paling besar, Romawi gitu ya. Kemudian di Habasyah, di Ethiopia, kemudian di Mesir. Kalau di Syam itu kerajaan Romawi, rajanya disebut Kaisar. Kalau di Habasyah disebut Najasyi. Kalau di Mesir disebut Qaus. Jadi Raja Syam itu mengirim surat untuk membantu saudara-saudara orang-orang Nasrani yang tertindas di Yaman. Maka itu kemudian bersambung ke Najasyi. Oleh Najasyi itulah kemudian dikirim pasukan besar dipimpin 2 jenderal. Jenderal yang pertama namanya Riyad, dan jenderal yang kedua namanya Abrahatul Asram. Berangkat pasukan besar dari Habasyah menuju Yaman, tepatnya di Najran. Akhirnya kemudian oleh Abraha dan Riyad ini hancurkan tuh pasukan Najran yang sudah berani membakar 20.000 orang Nasrani. Kemudian berakhir dengan Raja Dhu-Nuwas mati di tangan 2 jenderal. Kemudian berkuasalah 2 orang itu dia. Tapi Abraha licik. Akhirnya dia tidak mau ada dualisme kekuasaan di Najran. Dibunuh pula kawannya si Riyad itu sama Abraha. Akhirnya Abraha jadi Raja Najran, tetap di bawah kekuasaan Ethiopia. Singkat cerita, yang namanya orang-orang Ethiopia dengan orang-orang suku Arab asli Yaman itu kan akan berbeda. Dari segi bahasa tidak nyambung, dari segi peradaban tidak nyambung, dari segi adat istiadat tidak nyambung, dan kebiasaan pun tidak nyambung. Namanya lain negara. Sehingga Abraha ini melihat ada tingkah laku aneh dari suku-suku Arab yang setiap tahun mereka datang ke Mekah untuk haji. Tentu ala jahiliyah hajinya ya, karena haji sudah ada sejak zaman Ibrahim gitu. Cuman oleh orang-orang musyrik kemudian dirubah menjadi haji kesyirikan, karena inti haji mereka menyembah berhala gitu di Mekah. Abraha bertanya, sebenarnya apa yang diagungkan orang-orang itu di Mekah? Seperti apa gitu Ka'bah itu? Karena Abraha belum pernah melihat Ka'bah masalah. Dia tanya seperti apa bangunannya. Wah, hebat sekali gitu ya. Jadi bayangan Abraha itu Ka'bah itu bangunan yang indah, bangunan yang bagus gitu ya, sehingga orang pengen melihat. Ya, jadi semacam tempat rekreasi lah bahasa kita. Abraha tidak paham bahwa bukan soal bangunan. Ka'bah ini soal keyakinan. Akhirnya diceritakan kepada Abraha bahwa Ka'bah itu hanya tumpukan batu, kemudian diberikan kisah ya, pakaian dari kain-kain tenun dari Yaman, itu saja. Akhirnya Abraha berpikir, oh kalau aku bisa membangun yang jauh lebih hebat dibandingkan Ka'bah, boleh jadi bisa memalingkan pemandangan orang dan tidak lagi menziarahi Ka'bah dan akan menziarahi bangunan yang akan dia bangun. Dibangunlah gereja termegah kali itu. Karena Abraha berpikir bahwa mereka datang ke Mekah itu soal bangunan gitu ya, bukan soal keyakinan. Betul-betul dibangun. Gereja itu tinggi sekali, saking tingginya kalau orang nenggak ke atas ini topinya jatuh. Dan topi itu dalam bahasa disebut kolam suah ya. Sehingga gerejanya saking tingginya disebut Qulais. Jadi kalau nenggak itu topinya jatuh ke belakang, saking tingginya itu. Qulais itu gerejanya, Baitun Qulais namanya. Subhanallah, Abraha ini membangun gereja itu bukan dana sedikit, karena meminta bantuan Najasyi dari Ethiopia untuk mengirim bahan-bahan.
Jadi ada campuran emasnya, ada campuran perak, kemudian ada kain-kain sutranya. Pokoknya memang dibuat indah betul. Sampai datanglah peresmian gereja itu dan mengirim surat kepada seluruh suku Arab untuk datang ke gereja. Setelah dibuat, tidak ada satupun yang datang. Setiap tahun kan mereka tetap saja ke Ka'bah sana. Enggak ada orang yang tertarik datang ke gereja. Karena memang Abraha salah paham. Orang Arab membangun Ka'bah itu bukan yang dilihat bangunannya, tapi ada keyakinan religi kan gitu, mengagungkan. Sampai akhirnya ada orang Arab Badui jahil, orang bodoh yang tinggal di Mekah, jalan kaki sholat. Untuk apa? Ingin menghinakan Abrahanya, yang konon dengan cara menghinakan gerejanya Abraha, dia sedang membela Ka'bah gitu maksudnya. Tapi salah caranya. Anak muda ini datang ke gereja Abraha, kemudian dikencingi gereja itu, buang hajat dalam gereja itu, kemudian dititipkan surat penghinaan kepada gereja itu. Kononnya dia sedang membela Ka'bah dan menghinakan gereja gitu. Ini orang jahil. Sekali lagi orang ini bukan Muslim. Oh, Islam belum ada. Ini orang musyrik ini yang menghina gereja ini. Dalam Islam tidak boleh. Tidak boleh kita menghina tempat ibadah. Akhirnya Abraha tahu dan marah. Sebenarnya Abraha itu baik orangnya, insaf saja gitu ya. Hanya ingin supaya pandangan-pandangan orang Arab itu tertuju ke gerejanya. Maunya gerejanya itu dikunjungilah seperti mereka mengunjungi Ka'bah gitu. Tapi nggak ada yang berkunjung, malah dihinakan, marahlah Abraha. Sudah bertahun-tahun dia bangun gereja itu dengan dana yang besar, harapan manusia datang, rupanya tidak ada manusia yang datang. Maka dari situ Abraha menyiapkan pasukan besar yang belum pernah terjadi di zaman itu. Orang-orang Arab tak pandai perang. Kalau mereka terbiasa perang, dengan peralatannya, dengan kendaraannya, sampailah didatangkan gajah-gajah dari Ethiopia. Ya. Dan gajah yang paling besar diberi nama Mahmud, dan itu tunggangannya Abraha. Siapa namanya di sini? Mahmud. Itulah gajahnya Abraha. Ya. Jadi akhirnya kemudian Abraha pun membawa pasukan besar menuju Mekah. Dia tidak hendak memerangi orang Arab, tidak ada. Tidak ada tujuan Abraha itu mau menyerang orang di Arab, tidak ada. Tujuannya cuma satu, menghancurkan Ka'bah. Karena dia sudah menghina gereja, saya hancurkan Ka'bah. Gitu saja. Dia nggak hendak perang. Tapi ada orang-orang Arab yang kemudian berusaha menghalang-halangi, tapi sia-sia karena pasukannya banyak. Kuat-kuat, tengok gajah pun dah takut. Sampai akhirnya kemudian Abraha pun sampai di sebuah wadin, lembah yang disebut dengan Wadin Muhassir. Kalau orang haji biasanya lewat dalam manasik haji, Wadin Muhassir. Disitulah tempat dikutupnya Abraha. Lah ketika sampai kemudian Wadin Muhassir, rupanya ada anak buah Abraha itu yang nyuri untanya Abdul Muttalib. Kan lewat di penangkaran unta, dicuri pula unta-untanya Abdul Muttalib itu. 200 unta dicuri anak buahnya. Sehingga ketika kemudian sudah mendekati Ka'bah, Abraha bertanya, siapa pemimpin kalian? Kemudian datanglah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini orangnya berwibawa. Nengok saja orang itu kayak karismanya. Makanya ketika Abraha melihat Abdul Muttalib, dia tidak berani ngomong di atas Ka'bah, di atas gajah, turun dia. Malah ngobrol kemudian di padang pasir. Lesian bahasa kitanya. Cuman abdinya menghargai Abdul Muttalib. Jadi kelihatan lucu. Kenapa? Ketika Abdul Muttalib sama sekali tidak menyinggung Ka'bah. Abdul Muttalib malah menyinggung soal unta dia yang dicuri anak buahnya. Jadi Abraha ini aneh. Saya mau menghancurkan Ka'bah, kok kamu tenang-tenang saja gitu maksudnya. Itu Ka'bah kan yang kau agungkan, nenek moyang kau agungkan, semua agungkan. Saya mau menghancurkannya. Kenapa tak disenggol? Malah tanya mana unta saya. Tetapi kemudian ketika Abraha mengatakan, kenapa engkau tidak bicara soal Ka'bah yang mau saya hancurkan? Disinilah ada perkataan Abdul Muttalib yang akhirnya menjadi perkataan yang menyebar sampai hari ini. Apa kata Abdul Muttalib? Wahai Abraha, adapun unta-unta itu, fa ana rabbul ibil, akulah pemilik unta. Makanya aku cari untaku karena aku pemiliknya. Adapun Ka'bah itu lahu rabbun yahmi, dia punya pemilik sendiri yang akan melindunginya, nggak ada urusan saya. Jadi Abdul Muttalib ingin mengingatkan, Ka'bah itu bukan dengan aku urusan, dengan Allah. Jadi nggak perlu saya lindungi, sudah ada pelindungnya sendiri.
Adapun unta itu harus dilindungi karena saya pelindungnya, saya pemiliknya, wajar saya minta unta. Tapi Abraha dikembalikan untanya. Karena memang tujuannya bukan menyerang orangnya, tujuannya menghancurkan Ka'bahnya. Dibalikin untanya. Kemudian ketika betul-betul Abraha mengarahkan gajahnya suruh berjalan ke arah Ka'bah, subhanallah, di sini ada keanehan. Gajahnya tidak mau jalan. Kalau ke arah lain dia mau. Ke arah Syam, balik lagi ke Yaman, mau dia. Tapi ke arah Ka'bah dia nggak mau. Anehnya nggak mau sama sekali. Sebenarnya Abraha itu sudah dinasihati 2 perkara kan. Tapi belum sadar juga. Pertama, ucapan Abdul Muttalib bahwa Ka'bah itu hati-hati, ada pemiliknya. Itu sudah diingatkan sama Abdul Muttalib. Yang kedua, terpraktekkan sendiri dengan gajahnya tidak mau jalan. Itu kan sebenarnya Abraha itu sudah diingatkan sebenarnya kan. Tapi dia tidak bisa mengingat ke seperti itu. Tidak sampai otaknya ke situ. Ketika betul-betul kemudian Abraha mau bergerak karena gajahnya tidak mau juga jalan, dia mau bergerak jalan kaki saja lah kan begitu. Tiba-tiba langit gelap. Kemudian semua pasukan mengarah ke langit, rupanya sudah dipayungi oleh burung laut berwarna hitam. Al-Quran menyebutnya ababil. Dan setiap burung membawa 3 butir batu sebesar kacang. Ya, 2 di tangannya, 1 di paruhnya. Jadi ketika kemudian mereka menegak ke atas, tidak sadar bahwa burung itu sedang melempar batu. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan kondisi badan mereka itu seperti ka'asfi ma'kul. Antum tahu asfi ma'kul itu? Daun kalau dimakan ulat biasanya hilang separuh, sisa separuh. Jadi setiap badan yang dilempar itu hilang sendiri. Umpamanya kepala ini hilang separuhnya, tangan hilang separuhnya. Jadi anggota badan itu hanya utuh separuh, hilang separuh gitu maksudnya. Makanya Al-Quran menggambarkan seperti daun yang dimakan rayap. Kadang-kadang bolong-bolong, ya dilempar sini mungkin bolong ke sini gitu ya. Pokoknya mengerikan. Lah orang-orang yang selamat, ditakdirkan ada orang-orang yang selamat. Kenapa kemudian diselamatkan beberapa orang dari pasukan Abraha itu? Untuk menceritakan kejadian itu. Jadi orang-orang yang selamat itu sengaja diselamatkan Allah untuk menceritakan kejadian itu. Tapi yang diselamatkan pun, yang menceritakan kejadian itu, mati juga dengan azab yang lain. Sehingga tidak ada yang tersisa satupun, dari mulai Abraha sampai kepada seluruh prajuritnya, sampai ke gajah-gajahnya semuanya mati. Makanya peristiwa itu sangat dikenang orang Arab sampai hari ini. Bahkan tidak ada yang mengingkari, orang Arab di zaman Rasul pun tidak mengingkari. Dari mana tahunya ketika turun surat kepada Rasul, kemudian Rasul membacakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Orang Arab tidak mengingkari ayat ini, padahal mereka sangat mendustai, karena memang kejadian itu kejadian dari mulut ke mulut orang mereka, dan tidak jauh kejadiannya, belum sampai 100 tahun kejadiannya. Artinya orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu bisa mengingat gitu. Makanya Allah ingatkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Aku lihat bagaimana Allah memperlakukan tentara-tentara gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah usaha mereka sia-sia? Kenapa? Fa arsala alaihim tayran ababil. Karena Allah utus tayran, burung-burung laut yang disebut ababil, tarmihim, melempar mereka dengan batu, tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dari batu-batu panas, dan Allah jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ada sebagian orang yang kemudian ingin melemahkan tentang kisah ini, padahal jelas kisah ini disebutkan dalam Al-Quran. Mau dilemahkan pula dengan cara apa? Yang dilemahkan itu persoalan burung. Sebenarnya tentara Abraha itu tidak mati oleh burung-burung ababil, karena Allah membahasakan kalimat tayran ababil. Sesuatu yang terbang itu tidak mesti burung katanya. Dia kan bahwa tentara Abraha mati semua itu karena wabah. Jadi tayran di situ itu bukan burung, tetapi lalat yang membawa bakteri, kemudian menyebar wabah di tengah-tengah tentara Abraha. Kemudian dengan wabah itu tentara Abraha mati semua. Gitu maksudnya. Jadi ada orang yang kemudian mau merubah kisah. Jadi bukan burung yang dikirim, lalat yang membawa bakteri katanya. Karena kalimat tayr itu kan sesuatu yang terbang, tidak mesti burung terbang itu. Lalat pun terbang. Kononnya bahwa kisah tentang tayran ababil itu, burung-burung ababil itu kisah buatan-buatan saja.
Mereka bukan karena ditembaki burung, tapi karena dikirim bakteri sehingga tersebar wabah, mati semua katanya. Ya sebenarnya sih secara logika, kalaupun itu yang terjadi berarti Allah lebih hebat lagi, karena mengirim binatang yang jauh lebih kecil dibandingkan burung, kan gitu ya kalau logika kita kan. Maunya hendak melemahkan kisah ini, ternyata kalau kita pikir-pikir justru memperkuat sebenarnya. Kalau itu yang terjadi, Allah mengirim ulat dengan bakterinya, berarti lebih hebat lagi kejadiannya kan gitu ya. Lebih kecil lagi binatangnya gitu, menghancurkan Abraha dengan lalat. Maka siapapun yang hendak merubah kisah dalam Al-Quran justru mereka tidak akan bisa. Apalagi kisah ini nggak diingkari orang Arab kok. Kok kamu mengingkari pula gitu. Kemudian juga ketika Nabi Yusuf alaihi salatu mengirimkan baju katanya, sebelum Yakub pindah ke Mesir masih di Palestina, kata Yusuf mengatakan, ini baju saya, kirim ke bapak saya, suruh cium, nanti dia akan melihat lagi dari kebutaannya. Dia mengatakan pula, jadi Nabi Yakub itu sembuh bukan karena mencium baju, tetapi Nabi Yusuf itu sudah meletakkan wewangian herbal-herbal di baju itu supaya dicium, dengan sebab herbal di baju itulah kemudian matanya melihat. Subhanallah. Sampai ke situ orang ini mau mengingkari Al-Quran itu sampai seperti itu. Naudzubillah. Intinya bahwa inilah dua peristiwa yang jauh-jauh hari sebelum kelahiran Rasul, karena dari peristiwa Abraha ke kelahiran Rasul itu sekitar 1,5 bulan, atau kalau dijumlah dengan hari itu 50 hari. Jadi setelah 50 hari peristiwa Abraha itu Rasul lahir. Seolah-olah ketika Allah menghancurkan Abraha itu supaya tidak hancurkan Mekah, karena di situ akan ada lahir seorang nabi. Maka 50 hari setelah peristiwa ini lahirlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya irhasat sebelum kelahiran. Ada irhasat saat kelahiran. Terlampau banyak kisah-kisah yang dijelaskan oleh beberapa ahli sejarah, namun semua riwayatnya antara dhaif dan maudhu. Kalau tidak lemah, palsu riwayatnya. Banyak. Tapi sebutkan 3 saja yang sahih saja ya. Yang hadisnya kalau diteliti antara sahih dan hasan saja. Karena kalau kita ceritakan sebagaimana yang ma'ruf di internet banyak gitu ya, peristiwa-peristiwa aneh saat kelahiran Rasul itu, tidak ada sandaran hadis sama sekali. Kebanyakan hadisnya dhaif ataupun maudhu. Kita ambil yang sahih saja, 3. Yang pertama, saat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mengandung Rasul tidak seperti wanita-wanita saat hamil, tersentuh kelelahan, ya kan? Tanyalah ibu-ibu itu kalau lagi hamil, makan pun selera, kadang ngidam macam-macam, makan balsem, makan balsem. Kadang mau tidur pun susah kalau kehamilannya sudah besar kan gitu ya. Tapi ibundanya Rasul saat mengandung Rasul seolah-olah tidak hamil. Udah tidur ya tidak ada masalah, jalan ya nggak ada masalah gitu. Seolah-olah dia tidak sedang hamil, padahal dia sedang hamil Rasul. Lah ketika kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, pada hari dilahirkan itu yang menceritakanlah Nabi sendiri bahwa ibundanya ketika melahirkan dia, tiba-tiba kemudian muncul cahaya yang melesat di tanah Syam. Jadi tanah Syam itu terang dengan cahaya saat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah Nabi SAW menguasai Syam, gitu. Dan menjadi sebuah kenyataan kan Syam hari ini menjadi Muslim semuanya. Kemudian yang kedua, saat Rasul keluar dari perut ibundanya, itu posisinya berbeda dengan bayi-bayi sekarang kan. Posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tangannya kemudian memegang bumi seolah-olah dia dalam posisi sujud gitu. Kemudian mukanya mengadahkan ke langit gitu. Dan itu aneh, nggak ada posisi kelahiran seperti ini. Seolah-olah sujud tiba-tiba mendongak ke atas begitu. Anak bayi, berapalah kekuatan anak bayi? Wah, gerak saja tidak bisa anak bayi itu. Mau menggerakkan kepalanya begini pula ada. Artinya bahwa ini juga sebuah irhasat saat kelahiran. Langsung sujud, seolah-olah sujud syukur dia. Kemudian yang ketiga, muncul bintang Ahmad yang tidak diketahui oleh orang Yahudi di malam kelahiran Nabi. Sampai-sampai kemudian diceritakan saat kelahiran Nabi SAW, para pembesar-pembesar Yahudi Madinah itu, pendeta-pendetanya, keluar semua. Kemudian mereka lari ke gerbang-gerbang. Kemudian mandang ke langit melihat bintang itu yang mereka tunggu-tunggu selama ini.
Mereka berteriak bahwa telah lahir seorang nabi, telah lahir seorang nabi. Akhirnya kemudian digedor persatu rumah orang-orang Yahudi di kota Madinah. Ada nggak wanita yang melahirkan? Semua diperiksa rumah-rumah itu. Subhanallah, rupanya tidak ada satupun wanita di malam itu yang melahirkan dari wanita Yahudi. Dari sinilah pembesar Yahudi mulai cemas-cemas dia. Ini siapa sebenarnya? Dari mana nabi ini? Kenapa malam ini yang harusnya ada lahir seorang nabi, kok tidak ada satupun wanita Yahudi yang melahirkan? Gimana coba, sudah ratusan tahun mereka menanti-nanti, ketika tandanya sudah datang tidak ada yang lahir kan gitu ya. Apa nggak pusing tuh pembesar-pembesar Yahudi itu, orang-orang Yahudi Madinah itu. Rupanya setelah beberapa hari ada informasi di malam kejadian bintang Ahmad itu muncul, di Mekah ada wanita yang melahirkan, dan yang melahirkan adalah seorang wanita suci Aminah, keturunan Raja Arab Abdul Muttalib. Dari situ orang-orang Yahudi menangis dan mengatakan, waqad dhahabat nubuwwatu Bani Israil. Sungguh kenabian dari Bani Israel telah hilang dan sudah diambil orang Arab. Mulailah mereka dari sini hasad. Kenapa mesti orang Arab yang selama ini mereka perangi setiap hari gitu ya, berperang dengan orang Arab, Khazraj, Aus, tiba-tiba lahir dari pihak musuhnya. Gimana ceritanya kan gitu ya. Makanya dari hasadnya orang-orang Yahudi inilah tidak pernah orang Yahudi itu mengimani kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya sedikit kata Nabi, kalau 10 pemimpin Yahudi Madinah mau masuk Islam, maka 1 Yahudi Madinah pasti masuk Islam. Tapi tidak ada. Hanya Abdullah ibn Salam yang masuk Islam di antara pemimpin Yahudi. Pada Rasul tidak menyaratkan sekian, tidak. Cukup 10 saja dari pemimpin Yahudi masuk Islam, selesai Yahudi itu masuk Islam semua. Tapi nggak ada yang masuk Islam kecuali siapa? Abdullah ibn Salam. Sampai Abdullah ibn Salam ketika dia mendengar pidatonya Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, takjub dia dan langsung dia masuk Islam. Itu Nabi SAW kemudian menyarankan, bagaimana kalau seandainya kau kumpulkan orang-orang Yahudi, kamu jangan ngomong dulu kalau engkau sudah masuk agama, nanti saja tuh tanggal mainnya, kumpulkan aja orang-orang Yahudi. Dikumpulkan orang Yahudi. Kemudian Rasul mengatakan, bagaimana pendapat tentang Abdullah ibn Salam? Kata orang Yahudi, oh dia orang baik kami, anak dari orang terbaik kami, dia orang mulia kami, anak dari orang yang termulia dari kami, kata. Tiba-tiba Rasul mengatakan, wahai Abdullah ibn Salam, kemari, ucapkan kebenaran kepada mereka. Kata Abdullah ibn Salam, mendekati Rasul di hadapan Yahudi, dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba mereka mengatakan, oh Abdullah bin Salam orang jelek kan, keturunan dari orang jelek kan, orang hina kami, keturunan dari orang hina kan. Dalam waktu sesaat berubah ngomongnya, coba ya kan. Padahal itu tokoh mereka yang jadi rujukan, itu ustadznya mereka tuh. Lihat ya, orang-orang Yahudi nggak mengakui perkara-perkara seperti ini. Lah ini namanya irhasat, 3 irhasat, munculnya bintang Ahmad, kemudian melesatnya cahaya dan menerangi Syam, kemudian juga saat keluarnya Rasul dari rahim ibundanya dalam posisi sujud. Ini semua irhasat yang nampak dari kelahiran Nabi. Adapun yang menyebar gitu ya, memang menyebar seperti padamnya api Majusi yang sudah 1000 tahun nyala tidak pernah padam, tiba-tiba padam di hari kelahiran Rasul. Kemudian 14 balkon tiang Persia roboh semuanya saat kelahiran Rasul, katanya. Dan macam-macam cerita. Itu semua kalau tidak dhaif, palsu hadis. Tidak perlu bersandar kepada kisah-kisah seperti itu. Kembali, ini masalah yang kedua, saat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul peristiwa-peristiwa ini. Kemudian setelah kelahiran Nabi sampai diutusnya Nabi SAW, banyak keanehan. Di antaranya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia masih bayi. Kebiasaan orang Arab, bayi-bayi kota itu biasanya, ingat, setiap Nabi itu tidak ada orang desa, semua orang kota. Bukan berarti kemudian kita hendak mau merendahkan desa, tidak ya. Tapi tidak ada Nabi yang lahir di desa, semua Nabi itu lahir di kota. Cuman bagaimanapun kalaupun Rasul orang kota ya kan, tapi pendidikan itu tetap di desa. Jadi kebiasaan orang Arab itu, orang-orang desa biasanya yang punya anak bayi yang keluar air susunya, biasanya datang ke kota,
mencari bayi-bayi untuk jadi ibu susuan dengan imbalan. Kenapa demikian? Karena di kota itu bahasa Arab sudah rusak, ya kan? Sudah tidak fasih lagi. Kemudian banyak wabah penyakit, ya. Kemudian kehidupannya tidak kondusif dari segi kesehatan dan begitu seterusnya. Sehingga kemudian kepercayaan orang-orang Arab itu mereka harus menitipkan bayi-bayi mereka ke desa biar disusukan selama 2 tahun orang desa supaya sehat badannya, bagus bahasanya gitu. Nanti dipulangkan kalau sudah besar dengan imbalan tentunya. Jadi datanglah kabilah Bani Sa'diyah, beberapa wanita, sekitar 40 wanita Bani Sa'diyah datang ke kota mencari bayi-bayi. Setiap melihat bayi Nabi tidak ada yang mau, nggak ada yang mau, nggak ada yang tertarik sama sekali. Kenapa? Pertama yatim, karena ketika usia Rasul di kandungan ibundanya 4 bulan, ayahnya meninggal Abdullah. Jadi dia yatim di kandungan. Dan itulah yatimnya anak yatim kalau mati bapaknya sementara dia di dalam kandungan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah telah mendapati engkau yatim dan Allah melindungi. Jadi ketika Nabi SAW terlahir, nggak tahu bapaknya kayak apa, kakeknya kayak apa, nggak tahu. Lah, setiap lihat bayi tidak mau perempuan itu. Akhirnya ketika perempuan itu sudah dapat bayi semuanya, rupanya ada perempuan yang terakhir datang. Siapa namanya? Halimah Sa'diyah. Terakhir datang. Kemudian melihat bayi itu yatim miskin. Kata Halimah, "Cemana kita juga miskin. Kok ngambil bayi miskin pula?" Kita ini sudah miskin, mau bayi ngambil miskin. Kita tujuannya itu mengambil bayi untuk mengambil upah gitu kan. Tapi suaminya kemudian meyakinkan istrinya Halimah. Al-Haris ini suaminya meyakinkan Halimah, "Gak apa-apa, daripada pulang tangan kosong, ambil saja. Karena nggak ada bayi lagi kecuali ini terakhir. Mau cari bayi kemana lagi? Kita pulang nggak ada apa-apa. Ambil saja. Mudah-mudahan," katanya, "bayi ini mendapatkan keberkahan bagi kita." Lah di malam hari ketika bayi itu sudah diambil, bayi Nabi itu, di situ terjadi irhasah. Orang-orang Arab itu, mereka kalau safar bawa kambing, ya, tunggangan mereka unta, kemudian mereka membawa kambing karena makanan pokoknya orang-orang Mekah itu dan sekitarnya kan memang makan kambing, ya, makan daging gitu. Lain dengan orang Madinah, sebagiannya makan daging, sebagian makan kurma, ya. Tapi orang Mekah itu kan suka makan daging. Makanya kemudian karena itu sudah menjadi makanan pokok mereka, ya nggak akan bermasalah gitu ya. Makan daging sehari 5 kali pun nggak ada masalah. Apalagi kemudian daging-daging kambing Mekah itu adalah berkah, beda dengan kambing di Batam. Kenapa berkah? Karena didoakan oleh Ibrahim. Jadi ketika Ibrahim itu bertamu ke rumah Ismail, ke istri keduanya ya, karena istri pertamanya kan jelek akhlaknya, diceraikan sama Ismail. Kemudian nikah lagi, dapat istrinya yang solehah yang kedua. Kemudian Ibrahim dihidangkan daging kambing dengan air Zam-Zam. Maka Ibrahim merasa bersyukur kepada Allah karena sudah menganugerahkan kepada Ismail istri yang solehah, yang sebelumnya istrinya jelek akhlaknya gitu ya. Kemudian cerai nikah lagi. Maka Ibrahim mendoakan dengan mengatakan, "Allahumma barik li ta'amikum wa syarabikum." Ya Allah, berkahi makanan kalian dan minuman kalian. Sejak itulah makanan jadi berkah, minumannya juga jadi berkah, Zam-Zam. Sejak doanya Ibrahim itu, makanannya daging kambingnya berkah, minumannya pun berkah. Makanya kalau orang makan daging di sana, nggak ada masalah, nggak ada kan masalah. Tak tahu kalau orang Arab makan daging tamiang sini, orang Arab makan daging yang di sini gitu ya, yang di Batam ini ya, yang mungkin kasusnya sama dengan antum kolesterol juga. Karena kan bukan kambing sana ya, yang diberkahi kan kambing di sana gitu. Intinya bahwa Halimah kan bawa kambing, sudah bawa atan itu kan unta kurus gitu. Tiba-tiba malam ketika Rasul sudah di pangkuannya, kambing itu yang susah mengeluarkan air susu, tiba-tiba gemuk teteknya itu dan bisa diperah sehingga kemudian Halimah minum dengan puas, suaminya minum dengan puas, anak bayinya kan namanya orang menyusukan harus punya bayi kan. Abdullah, saudara sesusuannya Rasul, putra Halimah, itu pun tiba-tiba tetek di Halimah itu penuh juga, bukan di kambing saja, air susu di teteknya Halimah pun penuh juga. Jadi anaknya pun akhirnya bisa minum, bergizi. Kemudian ketika Nabi SAW hendak disusukan di tetek sebelah kiri, tidak mau Nabi. Kenapa? Karena itu haknya Abdullah katanya. Dia mau yang kanan. Subhanallah ya, bayi-bayi tahu mana haknya, mana tidak haknya. Subhanallah.
Orang sekarang nggak paham, udah tua pun nggak tahu, ambil aja hak orang kan itu ya. Dari sini menunjukkan bahwa ini irhasat namanya, irhasat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kemudian itu irhasat pertama. Yang kedua, ini kan unta kurus. Jalan aja yang namanya unta kurus di padang pasir yang bukan jalan rata kayak kita aspal gitu kan, yang nancep-nancep di tanah gitu ya, kaki-kaki unta kan sudah kurus ya makin lambat lah jalan. Tapi subhanallah ketika pulang, yang kawan-kawannya 3 hari 4 hari sudah pulang duluan, tiba-tiba bisa mengejar mereka, untanya jadi kuat, dan justru terbalik, untanya Halimah sampai duluan dibandingkan unta kawan-kawannya sudah 3 hari sebelumnya mereka jalan sudah. Ini kan luar biasa. Ini irhasat yang kedua. Irhasat yang ketiga, ketika sampai di Bani Sa'diyah, kambing-kambing Halimah tiba-tiba menggemuk, dan siapapun kambing-kambing yang bergabung dengan kambingnya Halimah jadi gemuk juga. Dan ketika itu kan terjadi paceklik luar biasa. Kenapa orang-orang Bani Sa'diyah datang untuk mencari nafkah di kota? Karena terjadi paceklik hebat. Lah ketika terjadi paceklik hebat inilah kedatangan Rasul membawa berkah. Rupanya sampainya Rasul di Bani Sa'diyah terjadi hujan lebat, bayangkan. Ini irhasat ikhwan. Ini sebenarnya sudah nampak keanehan-keanehan. Dan ini luar biasa, ini ketika di masa bayi. Kemudian juga ketika Nabi SAW sudah besar, usianya sudah 12 tahun. Kan kalau kita membuat usia, Nabi SAW di usia 1 sampai 6 tahun itu dirawat Halimah. Kemudian dari 6 ke 6 tahun dikembalikan ke ibundanya, baru saja di pangkuannya meninggal ibundanya. Ketika ziarah ke makam ayahnya di Madinah, pulang meninggal. Kemudian langsung diberikan kepada, tahun yang sama diberikan kepada Abdul Muttalib, kakeknya, di usia 6 tahun juga. Tapi sayang 2 tahun bersama kakeknya meninggal. Di usia 8 tahun baru kemudian dirawat oleh pamannya Abu Talib kan itu. Lah bersama Abu Talib inilah lama, karena Rasul di rumah Abu Talib itu sampai menikah dengan Khadijah, baru pisah rumah. Bahkan sampai kemudian diangkatnya Nabi dan Rasul pun tetap masih bersandar kepada Abu Talib. Karena yang bisa melindungi Rasul hanya Abu Talib. Karena ketika itu kebetulan pemimpin Arab bukan dari Bani Hashim, dari Bani Mahzum. Kan giliran tuh. Kadang-kadang dari Bani Hashim. Sebelumnya Arab dipimpin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal, ya, bukan dipimpin Bani Hashim lagi. Kepemimpinan beralih ke Bani Mahzum, tukar-tukaran. Abu Jahal yang ketika itu jadi pemimpinnya. Jadi antara Bani Mahzum dan Bani Hashim ini tukar-tukaran dia. Tahun ini yang memimpin. Kalau meninggal nanti ganti ke Bani Mahzum. Bani Mahzum nanti Abu Jahal meninggal ganti ke Bani Hashim. Begitulah caranya. Lah kebetulan Abu Jahal pula pemimpinnya. Pemimpin Arab menggantikan Abdul Muttalib. Dan ini pula yang menjadikan Abu Jahal tidak mau masuk Islam. Padahal sudah jelas kebenaran sampai kepada dia. Dan dia mengakui Nabi itu Nabi. Abu Jahal. Hanya gara-gara Hasan soal kesukuan. Dia bilang sama Akhnas ibn Syurek, ya Akhnas, kata Abu Jahal, kami Bani Mahzum dengan Bani Hashim itu bersaing mengambil hati orang Quraisy. Biasalah kalau partai satu dengan partai yang lain itu kan biasanya pencitraan kan gitu ya. Sini bagi sembako, partai ini ikut-ikut juga gitu ya. Supaya ya ada pencitraan lah satu dengan partai itu ya. Jadi Bani Mahzum dengan Bani Hashim kayak gitu tuh. Bersaing. Kalau dia buat itu, kami juga buat itu. Dia buat ini, kami buat ini. Supaya hati orang Quraisy itu imbang dengan kami dan Bani Hashim. Tiba-tiba kata Abu Jahal kepada Akhnas ini, tiba-tiba Bani Hashim mengklaim dia punya Nabi. Ya tidak mungkin kami katakan Bani Mahzum punya Nabi juga. Nggak mungkin ini. Nggak bisa kata Abu Jahal. Gara-gara inilah aku sakit hati katanya. Kalau yang lain bolehlah kita bersaing. Tapi kalau mereka mengatakan kami punya anak muda jadi nabi, siapa yang bisa menandingi Nabi? Kalahlah kami di mata orang-orang Bani Hashim. Karena ketika itu Abu Jahal jadi pemimpinnya. Kecuali kalau yang memimpin Bani Hashim kan Abdul Muttalib itu. Ini yang memimpin Bani Mahzum. Nah, itulah sebabnya Abu Jahal masuk Islam. Pada setiap malam dia dengarkan Al-Quran. Kalau Rasul sholat dia ngendap-ngendap, malam-malam ngintip-ngintip, dengerin itu sama senang dia. Jadi kalau malam dia mendengarkan Quran, kalau siang jadi musuhnya Nabi gitu loh maksudnya. Abu Jahal ini. Ya. Intinya bahwa ketika umur 12 tahun Nabi SAW kemudian ingin diajak dagang oleh pamannya Abu Talib ke Syam. Rupanya sudah ditunggu-tunggu oleh seorang rahib namanya Buhairah. Buhairah ini seorang rahib yang ekstrim dan punya pembantu seorang dukun.
Kemudian dia diusir dari kanisah besarnya di Syam itu karena terlalu ekstrim pemahamannya, diusir. Akhirnya kemudian pindah di padang pasir buat kemah-kemah gitu saja, Buhairah Rahib ini. Dan dia selalu meramalkan sesuatu dengan peramalnya itu. Ini hari ini kayaknya apa yang kita ramalkan akan lewat seorang nabi ini menjadi kenyataan. Jadi beberapa hari Buhairah itu keluar dari tendanya, kemudian duduk di sebuah pohon, dan pohon itu menjadi ciri bahwa siapapun yang duduk di pohon itu pasti dia nabi. Jadi bolak-balik tengok pohon itu, tengok ada orang dari Arab yang lalu lalang ingin ke Syam berdagang, ditengokin sama dia setiap hari, karena sudah terasa ini kayaknya udah dekat nih waktunya. Tiba-tiba kemudian datanglah kafilah Abu Thalib bersama rombongan. Di situ ada Nabi masih kecil, umurnya 12 tahun. Curiga tuh Buhairah. Akhirnya stop. Nggak pernah Buhairah itu menjamu kafilah dari Arab yang dagang itu. Nggak pernah, dicuekin. Tiba-tiba ke kafilahnya Abu Thalib ini kok baik dia. Di stop, suruh makan di rumahnya. Maka Abu Thalib pun senang lah, namanya lagi perjalanan. Kemudian dijamu, tapi Rasul, kata Abu Thalib, disuruh menjaga barang dan unta-untanya di luar. Jadi Buhairah melihat satu persatu, ya, ada nggak ciri kenabian orang-orang? Supaya nggak nampak. Jadi Buhairah mengatakan kepada Abu Thalib, ada nggak yang tersisa? Apa ini sudah semua ada di sini? Kata Abu Thalib, tidak, ada anak saya, dia jaga barang-barang dan untanya di sana. Kata Buhairah, bisa nggak dipanggil? Akhirnya dipanggillah Rasul. Baru ketika Rasul masuk, Buhairah Rahib sudah nampak tanda-tanda. Tanda-tandanya dari mana? Dari belakang stempel kenabian. Sehingga Abu Buhairah ini tiba-tiba menangis. Kemudian ditanya, siapa bapak orang ini? Gitu. Kata Abu Thalib, aku bapaknya, katanya. Nggak bisa. Anak ini tidak punya bapak. Lo tahu dia gitu. Nggak boleh anak ini punya bapak, katanya. Kok ngaku-ngaku aja jadi bapak, katanya. Kata Abu Thalib, ya, memang aku bukan bapaknya, aku paman. Makin yakin dia. Kalau kata Buhairah ini nabi. Kemudian Buhairah minta beberapa hari tinggal di rumahnya. Maksudnya untuk diteliti kan. Nabi selama beberapa hari di rumah Buhairah itu kadang-kadang di pohon itu. Ya. Kok pohonnya nunduk. Makin yakin. Kemudian kalau jalan kemana dia tengok awan, ngikuti. Kemudian kalau Rasul lewat di pohon, kemudian di bebatuan, mengucapkan salam. Jadi Buhairah sudah yakin ini Nabi. Kata Buhairah, ya Abu Thalib, saya memohon, jangan kau bawa anak ini ke Syam. Kalau orang-orang Yahudi Syam tahu, dia akan membunuhnya. Ini Nabi, bawa lagi ke Mekah, katanya. Itu kan. Akhirnya Abu Thalib kan bingung dia kan. Apa maksudnya nih kok ngomong ngelantur dari kemarin? Abu Thalib nggak bingung nih ngomong apa orang dari kemarin, cerita ini cerita itu kan nggak nyambung dia itu. Tapi karena yang ngomong pendeta, mikir juga Abu Thalib itu. Akhirnya kata dia, sudah kita pulang. Jadi yang kafilah lain melanjutkan perjalanan, Abu Thalib balik lagi ngantarkan Rasulullah ke Mekah. Dan ini kan keanehan-keanehan. Nah, itulah diantara irhasat sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan sudah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW lahir, ada yang mengatakan di tanggal 2, ada yang mengatakan di tanggal 8, ada yang mengatakan di tanggal 12, ada yang mengatakan di tanggal 16, 18 gitu ya. Di bulan Rabiul Awal, dan ini yang kuat, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, tapi ini lemah. Tetapi tahunnya dan harinya disepakati. Hari, tahun sepakat. Ya. Tanggal, bulan diperselisihkan. Kalau hari Senin sepakat karena ada dalilnya. Rasul ditanya tentang puasa hari Senin. Apa kata Rasul? Itulah hari yang aku dilahirkan. Jadi nggak ada lagi perselisihan. Rasul yang mengatakan seperti itu. Senin. Tahunnya sepakat. Tahun gajah. Karena di zaman itu belum ada penanggalan. Bukan hanya Nabi dibilang tahun gajah. Selain Nabi pun yang lahir seusia dengan Rasulullah, pasti akan dibilang tahunnya tahun gajah. Pamannya 15 hari setelah peristiwa perang gajah, 15 hari tahun gajah kan itu ya. Karena di zaman itu setiap tahun itu dinasabkan kepada peristiwa besar yang berlangsung sebelum kelahiran. Pamannya ada banjir, ada tsunami, ada puting beliung. 15 hari lahir berarti tahun puting beliung gitu ya. Tahun tsunami, tahun gempa. Kebetulan memang 50 hari sebelumnya terjadi Abraha, penyerangan dengan pasukan gajah, makanya disebut tahun gajah. Namun tanggal diperselisihkan dan bulan diperselisihkan. Tetapi jumhur mayoritas ulama tarikh sejarah ya, mereka berpegang kepada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal
tahun gajah. Itu yang banyak dikuatkan oleh jumhurul ulama. Inilah kisah kelahiran Nabi SAW, mudah-mudahan menjadi bahan pengetahuan. Baik, ada waktu 10 menit lah kita buat tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silakan.